Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seseorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, seluruh hidup kita dalam arti tertentu adalah persiapan untuk penghakiman yang kita hadapi di akhir kehidupan. Saat itulah kita menghadap Tuhan kita dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Tidak ada alasan yang akan diterima, tidak ada lagi kesempatan kedua yang diberikan kepada kita. Hal ini tidak berarti belas kasihan Yesus tidaklah nyata. Rahmat berbeda dari keadilan, tetapi tidak bertentangan dengannya. Tulis Paus Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya tahun 1980, Dives in Misericordiae. Apakah kita siap untuk menghadapi Tuhan hari ini juga? Jika tidak, mengapa? Apa aspek kehidupan kita yang perlu kita ubah sekarang? Saudara-saudari, domba yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang membantu sesamanya, yang menunjukkan belas kasihan, yang tidak bersikap dingin kepada mereka yang membutuhkan.
Tuhan kita tidak memuji mereka karena mereka banyak doa, tetapi karena perbuatan baik mereka. Doa itu penting tentu saja, tetapi itu tidak cukup. Yesus ingin kasih kita kepadanya tercermin dalam kasih kita kepada sesama. Anehnya banyak dari mereka yang akan diselamatkan tidak menyadari bahwa Yesuslah yang mereka tolong. Saudara-saudari, apakah kita melihat Yesus dalam diri mereka yang membutuhkan bantuan? Menakutkan untuk berpikir bahwa mereka yang akan tersesat belum tentu orang jahat. Dalam Injil kali ini, Tuhan kita tidak menegur mereka karena melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan tidak menuduh mereka memulai perang atau menjajakan narkoba atau melakukan tindakan terorisme. Sebaliknya, Tuhan menyalahkan mereka karena dosa kelalaian untuk hal-hal yang tidak mereka lakukan. Kamu tidak memberiku makanan, kamu tidak memberiku pakaian. Kita mungkin menganggap diri kita orang Kristen yang baik karena kita tidak memanipulasi pajak kita atau melalaikan misa pada hari Minggu. Tetapi tindakan amal adalah kuncinya juga. Kita harus melakukan ini tanpa mengabaikan yang lain. Saudara-saudari, marilah kita melakukan sesuatu yang kecil untuk sesama kita yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.